Hari Sabtu ya, di pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 11 Oktober 2025. Alhamdulillah ya, niat baik saya ingin ya menyerahkan secara baik-baik ya, sesuai dengan putusan yang ada, dan tentu ya saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak penjual tanah dan juga kepada pihak keluarga yang bersangkutan atas segala sesuatu yang sudah terjadi. Nah, setelah saya lihat ke belakang, itu ternyata memang banyak sekali miskomunikasi sebetulnya antara saya ya, kemudian juga dengan dari pihak penjual tanah. Alhasil kemarin itu sempat rame-rame, ego saya juga mungkin tinggi segala macam, tapi saya berpikiran gitu ya, maksudnya kita sesama muslim ya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, kan ayatnya gitu. Jadi kita diperintahkan apalagi sesama muslim untuk saling merangkul-merangkul dan saling bahu-membahu ya, saling bersaudara satu sama lain. Untuk apa ada permusuhan ya, untuk apa ada pertengkaran, yang ada justru malah terjadi sesuatu yang tidak baik gitu. Jadi saya pribadi ya, saya mengakui kesalahan saya, bahwasannya di perjalanan ketika awal saya berjuang ya untuk menggerakkan Masjid Malikal Mulki itu terjadi namanya wan prestasi ya, saya tidak sanggup bayar ya, dan apapun yang sudah dilewati ini insya Allah jadi pelajaran hikmah buat saya pribadi dan juga buat teman-teman yang sudah berjuang di Malikal Mulki ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nahi mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, kita telah menyaksikan di mana Taki Malik, seorang selebgram, itu telah mengakui kesalahannya dan menyerahkan 7 bidang tanah plus bangunannya berupa masjid kepada pihak yang bersengketa dengannya. Dan ini adalah atas dasar pengadilan, di mana Mahkamah Agung telah memenangkan pihak keluarga pemilik tanah yang bersengketa dengan Taki Malik. Tanah tersebut ada di daerah Bogor yang pada tahun 2022 itu dibangun bangunan berupa masjid oleh satu komunitas yang dia naungi. Ini adalah komunitas anak muda yang sehari-harinya adalah dalam rangka mencari kebenaran, keadilan, dan kedamaian. Tanah tersebut adalah tanah sengketa yang dibeli oleh Taki Malik dengan wan prestasi. Artinya dia di awal tidak sanggup melunasi tanah tersebut kepada pihak-pihak yang mempunyai tanah. Lalu dibangunlah sebuah masjid. Dalam prosesnya dia akhirnya dibawa ke pengadilan kasus ini, dan Mahkamah Agung memutuskan bahwa Taki Malik wan prestasi, dan karena itu tanah berikut bangunannya harus diserahkan kepada pemilik awal. Nah saudara, ini akhirnya disadari oleh Taki Malik bahwa dirinya memang wan prestasi, tidak sanggup bayar tanah maksudnya, tapi dia atas dasar urunan dengan komunitasnya berhasil membangun sebuah masjid di atas tanah sengketa itu. Nah, kesadaran inilah yang akhirnya membuat Taki Malik tidak melakukan perlawanan secara hukum lagi, dan dia menyerahkan sepenuhnya kepada ahli waris tanah berikut bangunannya.
Dan Taqi Malik yang lulusan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir itu, dan dia adalah seorang hafiz Quran, mengutip ayat surat Al-Hujurat 10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu itu. Dan inilah ending dari proses yang lumayan panjang sejak tahun 2022, 3 tahun berjalan. Nah, saudara, kisah yang menarik dan inspiratif ini sebaiknya ditiru atau ditindaklanjuti oleh Yusuf Mansur, di mana sejak tahun 2005 dia sudah bermasalah dengan banyak orang, baik perorangan maupun dengan kelompok, di mana dia punya hutang tidak pernah dibayar secara tuntas, di mana dia membuat dan mengajak orang berinvestasi, ternyata investasinya bodoh. Ada juga proyeknya jalan, tetapi tidak sebagaimana yang diharapkan, proyeknya gagal. Nah, semuanya itu akhirnya dia tidak mau mengembalikan uang para investor itu. Sebenarnya dia mampu dengan kekayaannya sekarang ini, dia mampu, tetapi itu tidak dia lakukan, dan dia bahkan seakan-akan tidak ada proses itu. Dia tidak mengaku bahwa dia telah membohongi, dia telah berprestasi, dan seterusnya. Semuanya diserahkan kepada proses peradilan. Di peradilan pun dia berusaha sedemikian rupa agar dirinya tidak dikalahkan dengan berbagai cara orang licik. Kita tahu apa yang telah dia lakukan. Nah, sebenarnya kasus Taqi Malik ini memberikan inspirasi dan ketauladanan kepada semua pihak ketika dia menyadari bahwa memang ada proses yang salah di awal, ada wan prestasi di awal, dan dia menerima semua keputusan peradilan. Bagi Yusuf Mansur tidak ada kata terlambat untuk menyadari semua ini, dan dia mengembalikan semua investasi yang dia inisiasi, baik yang itu investasi bodong maupun investasi yang bermasalah. Dan jika dia dan selama ini memang mengaku-ngaku sebagai seorang hafiz Quran, dengan menunjukkan bahwa dia mempunyai beberapa pondok pesantren tahfiz, tetapi perilakunya sama sekali tidak sesuai dengan Quran itu sendiri. Nah, saudara, bagaimana pendapat Anda? Jika Anda punya pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.